bulan. Selanjutnya ada yang tahu benua-benua yang ada di dunia? Ada berapa? 5. Ada 5. Ada yang mau menyebutkan benua-benua? Asia, terus Eropa, Afrika, ulangi lagi. Asia, terus Amerika, terus Australia, Asia, Kalau 5 yaitu benua itu yang dihuni oleh manusia. Kalau tambah 1 Antartika atau Oke, selanjutnya. Oke, ada yang tahu ini peta mana? Indonesia. Di dalam peta ini, peta Indonesia itu terdapat banyak kearifan lokal atau keragaman Indonesia, baik itu dari mulai sukunya, bahasanya, terus agamanya juga banyak berbeda, ras, kulitnya, terus budayanya, bahasa. Ada yang mau menyebutkan tradisi ataupun budaya yang beda dari antara daerah Semarang apa budayanya? Budiran. Tradisi apa budiran? Menyambut bulan puasa. Kemudian tentunya di daerah kota Semarang ini terdapat daerah pesisir dan daerah pegunungan. Pesisir. Kalian di pesisir atau pegunungan? Pesisir. Tengah kota. Pesisir. Kalau pesisir biasanya masyarakatnya pekerjaannya apa? Kalau di daerah pegunungan, di daerah Gunung Pati, misalnya Ungaran, Banyumanik, ya itu kan daerah pegunungan. Tentunya dari daerah pegunungan sama daerah pesisir itu beda tradisinya. Misalnya di daerah pesisir ada acara apa? Syukuran kemurannya. Kalau di daerah pesisir kan namanya syukuran laut. Biasanya melakukan kepala kerbau gitu. Biasanya di daerah pesisir pantai utara seperti Pati, Jepara, itu banyak namanya sekitar laut. Terjadi di bulan Muharram biasanya. Setiap bumi itu rasa syukur di masyarakat Betawi. Misalnya petani. Di sini ada sawah nggak? Ada sawah maksudnya. Kalau di daerah persawahan petani biasanya melakukan juga bumi. Biasanya ada. Kalau di daerah itu di Rembang biasanya ada namanya ketoprak. Layangan juga ketoprak wayang orang. Itu biasanya diadakan setiap ada sedekah. Ini yang tadi daftar benua yang ada di dunia. Ada yang merah itu Amerika Utara sama Amerika Selatan. Kemudian yang kuning Asia, yang biru Eropa, Afrika dan Australia. Kalau Asia
Selatan dan Asia Tenggara. Indonesia termasuk daerah Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iklimnya apa? Tropis. Tropis sama Subtropis. Kutub. biasanya musimnya ada dua, yaitu musim penghujan sama musim Wow. kemudian memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Selanjutnya kondisi alam di dunia wilayah Afrika. Kalau Afrika ini benua hitam. Ya, itu warnanya coklat. Kalau julukannya yaitu benua hitam. Kemudian benua dengan jumlah populasi dan luas kedua setelah Asia. Geografisnya yaitu dikelilingi laut Mediterania, kemudian tanah genting Suez dan Laut Merah, Tenggara Samudra Hindia dan Barat Samudra Atlantik, dilewati oleh garis khatulistiwa yang beriklim tropis kecuali di bagian utara dan selatan. Kemudian benua Amerika. Benua baru, kenapa dijuluki benua baru? Karena baru ditemukan. Oke, baru ditemukan. Tapi baru diresmikan sama seseorang yang kapal itu. Benua Amerika ditemukan terakhir kali oleh pelaut yang mengelilingi mulai pertama benua Asia sampai ketemu benua yang terakhir yaitu benua Amerika, makanya disebut oleh benua baru. Kemudian wilayahnya dari dua, utara sama selatan. Utara yang atas, selatan yang bawah. Kemudian iklimnya paling utara yaitu iklim kutub, daerah utara hingga sebagian daerah selatan. Kemudian benua Eropa, benua biru. Kenapa? Karena iklimnya Matanya juga biru, karena keturunan kerajaan. Benua Eropa secara geografis adalah sebuah semenanjung atau anak dari benua Asia. Wilayahnya mulai dari timur, pegunungan Ural, utara Samudra Arktik, Samudra Atlantik sama Laut Tengah. Iklimnya subtropis, sedang dan dingin. Oke, yang terakhir kita benua Australia atau julukannya Oceania. Batas wilayahnya utara ada Laut Timur, Laut Arafuru, kemudian selatan Samudra Antartika. Iklimnya iklim tropis, kemudian subtropis dan iklim laut. Oke. Kemudian selanjutnya kita bagi kelompok. Sebelum itu Ibu jelasin dulu, nanti kalian diskusikan cari satu berita yang terkait keragaman lingkungan alam dan masyarakat dunia. Misalnya di daerah Semarang terjadi perubahan iklim di mana pasang surut air laut, terjadinya banjir rob karena naiknya air laut ke daratan, karena banyak terjadi penggalian tanah, nanti airnya masuk ke daratan. Itu yang ada di Semarang. Kalian cari keragaman lingkungan yang ada di dunia. Misalnya ada kebakaran di hutan Los Angeles, itu bisa. Misalnya di Afrika kekurangan air, itu juga bisa. Kemudian kalian cari, diskusikan sama teman kalian, dampak positifnya apa, adakah dampak positifnya, kemudian dampak negatifnya ada gak, kemudian tantangan
komposisi yang kalian berikan. Dia nanti kalian sampaikan di depan kelas. Oke, boleh kalian menempatkan posisi kalian sesuai kelompoknya. Oke, udah dapat lembar kerjanya masing-masing? Setelah kalian analisis, kalian juga melakukan asesmen diagnostik terkait gaya belajar. Ini ibu kelompokkan sesuai gaya belajar. Nanti untuk hasil akhirnya bisa kalian buat poster, heat mapping, ataupun analisis untuk deskriptif. Sama kalian siapin satu yel-yel. Nanti majunya kita rolling sesuai dapatnya nanti apa? Berapa yang maju? Ini
Udah siap ya dianya? Oke, Yusmin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan lembaga kerja peserta didik tentang kebakaran hutan Amazon yang meluap. Selanjutnya saya dari Brandon. Singkat saja, kelompok 6 paham. Kanan kanan, kiri kiri. Tepuk tangan. Buka. Kami dari kelompok 6. Kami siap bersenang-senang. Lanjut tulis. Kelompok 6. Kelompok 6. Singkat. Judul beritanya kebakaran hutan Amazon yang meluas. Berita pada tahun 2024 sekitar 4,2 juta hektar hutan Amazon hutan Amazon terbakar meningkat 61% dibandingkan tahun sebelumnya, mengancam keanekaragaman hayati dan masyarakat adat. Untuk analisis yang kami analisis dampak positif, yaitu meningkatkan perhatian internasional terhadap pentingnya konservasi hutan dan peran masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Lalu dampak negatifnya, hilangnya habitat satwa liar, peningkatan emisi karbon, dan terganggunya kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada
selanjutnya ada tantangan penegakan hukum terhadap kepentingan antara pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pentingnya transparan dan solusinya tentang perlindungan kepentingan masyarakat adalah pengambilan dari bersama Selanjutnya itu dia pencerahan dari ekonomi. Selanjutnya itu dia dari bahasa kami. Yaitu pembahasan tentang majunya negara. Selanjutnya itu dia dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama ada yel-yel dari kelompok 1. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh, abang. Aduh, abang Ares. Hari ini kami akan presentasikan gambar dunia serta benar. Oke, semua lanjut materi ya. Yang pertama itu ada judul berita. Deketan dong. Beritanya itu ada pemindahan paksa suku Masai di Tanzania. Nah, beritanya akan disampaikan oleh Hakim. Jadi berita yang kami ambil yaitu pemerintah Tanzania memindahkan secara paksa komunitas Masai dari ranah penduduk mereka untuk mengembangkan pariwisata, mengancam dunia dan hak asasi mereka. Selanjutnya dampak mereka akan dijelaskan oleh Vira. Potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya akan diletakkan oleh. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak negatifnya. Nah, jadi dampak negatifnya itu penghinaan aktivitas budaya, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya, tantangannya akan dibacakan oleh Aries. Nah, dalam pembangunan itu juga pasti ada tantangannya. Nah, ini akan dijelaskan sama Aries. Jadi tantangannya yaitu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya serta masyarakat adat. Selanjutnya ada solusi dari berita tersebut yang disampaikan oleh. Nah, untuk solusinya adalah melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan pembangunan, menghormati hak atas tanah adat, dan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan. Nah, sekian dari presentasi kami. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini ada saya Akmal. Saya Rahel. Kami akan mempresentasikan tentang kebiadaban. Sebelumnya kami ingin membuka dengan kebiadaban. Lomba maksudnya apa? Siapa? Satu, dua, tiga. Bawa api sebelum makan tempe. Oke, selanjutnya kami akan menonton presentasi yang akan diawali oleh Rahel. Judul berita: naiknya permukaan air laut ancam kota-kota pesisir di Asia Tenggara. Asia memiliki populasi terbesar yang beresiko akibat permukaan air laut karena kepadatan penduduk di wilayah pesisir. Pada tahun 2022, sekitar 63 juta orang di Asia Timur dan juga Selatan sudah menghadapi resiko banjir seribu tahun. Nah, hal ini sebagian besar disebabkan oleh perlindungan pesisir yang tidak memadai di berbagai negara. Contohnya, Bangladesh, China, Indonesia, India, Jepang, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Vietnam menyumbang 70% dari populasi yang terpapar kenaikan permukaan laut selama akhir ke-21. Kenaikan permukaan laut di Bangladesh diperkirakan akan memaksa 0,9 sampai 2,1 juta orang mengungsi pada tahun 2050. Kota-kota seperti Jakarta, Bengkulu, dan Bangkok termasuk di antara 20 pesisir yang diperkirakan akan mengalami kerugian banjir tahunan tertinggi pada tahun 2050. Harusnya kemudian positifnya, 1. Meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menjaga lingkungan. 2. Mendorong inovasi teknologi seperti pembangunan tanggul laut dan sistem drainase adaptif. Dampaknya dari yang pertama, banjirop merusak pemukiman dan infrastruktur. Kedua, intrusi air laut mencemari sumber air bersih. Ketiga, risiko pengungsian massal dari daerah pesisir. Untuk tantangan yang dihadapi, yang pertama, biaya tinggi untuk pembangunan infrastruktur adaptif. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Yang ketiga, penduduk miskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Solusinya, yang pertama, membangun tanggul dan sistem drainase yang efektif, menanam sebagai pelindung alam pantai, edukasi masyarakat tentang perubahan iklim dan adaptasinya. Yang terakhir, kerjasama regional antar negara dalam menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya, kaitan dengan berat kami tinggal di Semarang yang juga merupakan kota pesisir. Kami melihat sendiri banjirop di daerah Kota Lama dan Tabalorok. Itu artinya ancaman global ini juga terjadi di lingkungan kami. Kami bisa ikut menjaga lingkungan dengan tidak membuat sampah di sungai. Itu kegiatan bersih pantai dan belajar tentang cara itu selama lingkungan. Baik, berikutnya kami akan membuka tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa mengenai. Wah, sudah paham banget nih Kak. Presentasinya bagus, bermanfaat. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Efek rumah kaca, terjadinya apa kalau efek rumah kaca?
tadi seperti kalau di daerah pegunungan masyarakatnya mata pencahariannya sebagai tani, kemudian berkebun. Kalau di daerah pesisir yaitu mencari ikan, garam, tambak garam, petani garam. Kemudian lingkungan fisik ini seperti iklim, diakibatkan oleh iklim, bentuk muka bumi, dan sumber daya alam yang mempengaruhi cara manusia beradaptasi dan membentuk budaya lokal. Seperti tadi mempengaruhi budaya kalau daerah pegunungan sama daratan biasa budayanya berbeda menyesuaikan iklimnya dan kondisi fisik lingkungannya. Dalam konteks global atau dunia, masyarakat dunia saling terhubung satu sama lain terkait isu-isu yang kalian tadi udah jelasin, kasih dampak positifnya, negatifnya, dan solusinya. Seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, globalisasi, konflik regional menjadi tantangan bersama yang membutuhkan kesadaran dan peran aktif dari setiap individu termasuk peserta didik sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan warga. Oke, ada satu yang mau menyimpulkan dari tadi pelajaran? Satu aja. Yang tadi gak dapat pulpen. Tadi yang gak dapat pulpen. Cowok satu, cewek satu boleh. Yang gak dapat pulpen tadi. Kan pulpennya cuma satu tadi. Tapi kan tiga roda tadi. Pertama saya nomor satu atau mau di rolling? Satu aja. Ya Zu, itu waktunya teman-temannya. Oke, mewakilkan teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran pada ini itu membahas tentang keragaman yang ada di dunia beserta kerusakan alam yang akan terjadi di dunia tersebut. Terus solusi, tantangan, dan dampak positif maupun dampak negatifnya. Seperti itu aja sih Bu. Oke, cowok boleh? Sudah, tanya sekali. Akmal, saya sudah dipanggil. Intinya, Dia berani speak up. Kesimpulan secara umum dari harusnya ada solusinya untuk jadi titik tengahnya. Oke, boleh kasih selanjutnya boleh mengisi refleksi pembelajaran hari ini sebentar. Dan soal ini refleksi. Bapak kuliah anak ibu, yang mana? Oh iya, biar aku lagi.
atau datar atau apa yang satu marah. Nangis itu Bu. Aku tak cerita. Rahasia, rahasia. Udah kamu. Nanti juga ibu lihat kok. Oke, udah. Terima kasih sama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, boleh perwakilan berdoa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Memberi salam. Terima kasih boleh kami senang belajar dengan Kulina. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Siapa yang kurang?